Keren banget. Oke guys, jadi ini udah menuju puncaknya, tinggal dikit lagi. Di belakang saya itu puncaknya. Kira-kira 20 menit lagi kita sampai sana. Sesuai dengan target, bentar lagi sunset. Go, cus. Jadi malam ini habis istirahat sebentar, terus misi kita adalah turun ke bawah, tapi jalurnya lewat jalur Singolangu. Cuman untuk melakukan ini saya sudah koordinasi dengan pihak yang terkait ya. Jadi cuma izin khusus yang bisa melakukan lintas jalur seperti ini. Oke teman-teman, ini masih mau turun dari pos 6 tadi perjalanan, karena itu pendakian malam dan juga saya harus ambil gambar, otomatis saya harus naik turun buat tetap pindahin kamera, jadi 2 kali lipat sih, lebih capek ya. Ini sekarang lagi ada di salah satu spot di perbukitan, namanya biasanya disebut sama Bukit Family. Ini pemandangannya luar biasa banget sih. Dari sini kita bisa lihat kelap-kelip lampu kota dari Magetan, dari sini sampai ujung sana. Tapi nggak bisa lama-lama karena medannya cukup terbuka, jadi angin gampang sekali menurunkan suhu tubuh kita.
Jadi ini baru aja sampai di pos 4. Pos 4 namanya Taman Edelweiss. Banyak banget bunga edelweiss di sekitarnya. Ketinggiannya sekitar 2.652 meter di atas permukaan laut. Dari BC Singolangu. Lanjut lagi langsung turun ke bawah aja. Kita jalan lagi turun ke bawah, dan buat jalurnya kali ini udah mulai berubah ya. Di sini udah memasuki hutan cemara, walaupun masih belum begitu rapat. Oke, jadi ini perjalanan masih perjalanan turun, melanjutkan tadi malam dari pos 4 ke pos 3. Cuman terpaksa saya harus istirahat dulu di pos bayangan, namanya pos Tanjakan Penggi. Dan ini emang treknya dari pos 4 ke pos 3 itu turunannya tajam banget. Jadi tenaga saya juga terforsir di situ. Dan satu lagi, jalannya karena tanah, ini sangat berdebu. Kalau nggak pakai masker cukup menyesakan. Jadi kita pakai masker, lalu lanjut turun ke bawah. Sekarang udah siang dan makin kelihatan jalur via Singolangu ini ternyata memang anak tangga tanah tapi sangat curam gitu guys. Jadi kalau misalnya untuk pemula rasanya tidak saya rekomendasikan untuk menanjak lewat sini ataupun turun juga lewat sini. Salah satu petunjuk jalan ditulis di situ Tanjakan Penggi Coyo. Memang ini sepertinya menunjukkan kalau tanjakan yang tadi kita turuni adalah salah satu tanjakan yang harus diwaspadai, mungkin karena emang jalurnya yang ekstrim. Jadi teman-teman yang mendaki harus mempersiapkan diri menghadapi medan yang cukup menguras tenaga. Nah, kita langsung turun. Ternyata setelah petunjuk Tanjakan Penggi tadi, kita pakai menemukan jalan yang cukup landai. Membantu banget karena untuk menuruni Tanjakan Penggi itu sangat menguras tenaga, dan ini dikasih bonus. Jadi kita bisa sedikit mempercepat langkah.
setelah pos 4 tadi ada vegetasi sudah mulai berubah, dan dari pos Penggi tadi, pos bayangan Penggi ke bawah, ternyata vegetasi cemarannya makin rapat. Jadi kayak gini rasanya, lebih menonjol tumbuhan cemarannya. Ini kayaknya kita udah sampai di pos 3, ada shelternya, lumayan buat istirahat. Ini kayaknya medannya juga santai ya. Nih, gubuknya bisa kita istirahat di sini. Ada shelternya, kayaknya juga ada aktivitas pendaki lain ya, karena ini beberapa bekas api unggun, ada yang ditinggal juga logistiknya. Pos 3 namanya pos cemaran, karena di sekeliling banyak pohon cemarannya. Kayaknya namanya sesuai dengan kondisi. Yang di atas tadi juga namanya Taman Adelis, banyak adelisnya. Di sini pos cemaran, banyak cemarannya. Ya, kayaknya istirahatnya udah cukup 5-10 menit aja. Sekarang turunnya ke pos selanjutnya, pos 2. Mungkin kalau dari referensinya sih sekitar 1 jam sampai 1,5 jam udah sampai bawah. Nah, ini mendekati ke pos 2, jalurnya lebih landai daripada yang pos sebelumnya, dan vegetasinya sudah mulai rapat dengan pohon-pohon besar, jadi sangat teduh di sini. Jadi banyak bonusnya juga, kita percepat jalan supaya cepat sampai. Jadi sekarang posisinya lagi di pos 2. Pos 2 di sini namanya Banyu Urip, karena ternyata di sini ada sumber mata air, guys, tapi harus turun 150 meter ke bawah dan cukup curam. Jadi persediaan air harusnya dibawa cukup ya buat sampai ke atas, karena tidak direkomendasikan juga, sepertinya curam. Ini ada shelternya, bisa istirahat di sini. Jalurnya dari tadi sebenarnya udah banyak yang landai, cuman kita harus muter-muter dulu, nggak kayak yang tadi nge-trek naik terus. Yang ini ada beberapa belokan, turun lagi, belok lagi, turun lagi, kayak gitu. Kita istirahat di sini dulu, kira-kira 5-10 menit. Habis itu turun ke pos 1, mungkin durasinya dari referensi sih sekitar 1 jam sampai 1,5 jam ya. Istirahatnya udah cukup, sekarang waktunya buat melanjutkan perjalanan ke pos 1.
Untuk perjalanan ke pos 1 ini nantinya saya sempat tanya kemarin, kita kisaran 1 sampai 1,5 jam melewati jembatan, ada sedikit trek naik juga. Jadi tinggal kita nantikan aja. Jembatannya mungkin beberapa menit ya dari sini, kayaknya sekitar 20 menit. Dari perjalanan pos 2 ke pos 1, vegetasinya rapat, tapi pohon cemarannya udah mulai berkurang, ganti dengan pohon-pohon yang seperti ini. Kurang tahu ya ini namanya pohon apa. Tapi yang jelas masih tetap rimbun dan matahari kurang bisa masuk. Sejuk sekali. Jadi ini tadi dari pos 2 ke jembatan ini mungkin kira-kira sekitar 40 menit ya sampai di jembatan. Jembatannya namanya Jomblang Gludek. Ada peringatannya di sana, hati-hati tanah longsor. Karena juga ini fasilitas jembatannya masih sangat sederhana, masih pakai bambu. Jadi teman-teman harus perhatian juga sama keselamatan diri sendiri, hati-hati dalam melintasi. Di bawahnya soalnya jurangnya juga cukup dalam. Setelah ini sepertinya tanjakan menanti kita di depan sana. Teman-teman, jadi ini tadi barusan setelah melewati jembatan itu jalan kira-kira kalau di waktu mungkin 20 menitan. Sekarang ada satu tempat yang biasanya digunakan untuk penjemputan jasa ojek. Kebetulan kemarin saya sudah koordinasi dengan jasa ojek yang tersedia di Basecamp Singolangu dan mereka akan menjemput saya di sini. Kalau menggunakan jasa ojek sekitar waktunya 30 menit dan itu akan membantu kita untuk menghemat waktu juga tenaga, karena memang tenaga saya sudah terkuras habis dengan medan yang seperti tadi. Kita bisa menunggu di sini di tempat ini, tandanya ada shelternya, ada terpal warna biru. Kita menunggu di sini saja dengan menunggu jasa ojek. Untuk nanti info-info mengenai jasa ojeknya, teman-teman bisa cari infonya di Basecamp Singolangu, karena pastinya sudah ada beberapa info yang bisa kalian dapatkan di sana. Berikut tarifnya juga. Ini suara ojeknya udah sampai. Kita jalan ke sana, nyamperin mamang ojeknya. Mas Oncos ya? Iya. Kemarin saya sudah pesen ini. Nggak, tolong ya Mas, dibawakan di depan. Jadi ini nanti langsung turun ke Basecamp sekitar 30 menit dibantu sama Mas Oncos. Oke guys. Oke teman-teman, sekarang saya sudah sampai di Basecamp pendakian Gunung Lawu via Singolangu. Dan ini sekarang sudah sore. Terima kasih buat teman-teman yang udah menyaksikan video ini sampai akhir. Jangan lupa buat terus like, comment, share, dan subscribe channelnya Captain Ray Memang Horor ya. Bye, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.